Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan program Kultum Demokrasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Program ini sangat bagus karena dalam kerangka untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan juga apalagi hari ini kita sedang berpuasa. Apa sih hubungannya antara demokrasi, pemilu, dan juga puasa? Tentu ada perbedaan, tapi juga ada persamaan-persamaan yang bisa kita sampaikan. Misalnya terkait dengan pemilu dan juga puasa, apa kesamaannya? Satu, puasa dan juga pemilu sama-sama mendapatkan perintah ya dari kalau puasa adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dari sisi pemilu bagian dari perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya kalau kemudian kita lihat perintah puasa di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas bahwa puasa itu adalah kewajiban ya bagi seorang muslim agar dia menjadi orang yang takwa. Kalau pemilu itu sesuai dengan perintah pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD, DPD itu dilaksanakan pemilu yang luber, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Berikutnya, kalau kemudian kita lihat antara pemilu dan juga puasa, itu sama-sama tak ada prosedur ya yang harus ditaati. Kalau misalnya kita lihat bahwa di puasa itu juga ada prosedurnya. Dia puasa sejak terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi ada prosedur yang kemudian ketat yang harus ditaati oleh seseorang yang sedang puasa. Nggak boleh misalnya siang-siang menabrak prosedur dengan minum es di siang hari misalnya, itu membatalkan puasa. Sama halnya dengan pemilu ataupun pilkada, itu juga ada prosedurnya. Maka kita mengenal misalnya ada PKPU tentang tahapan. Di situ misalnya kita mengenal ada tahapan kampanye. Kalau di luar masa kampanye, kok ada yang melakukan kampanye, maka itu bagian dari dugaan pelanggaran. Sama halnya kita mengenal juga ada masa tenang 3 hari sebelum coblosan. Jadi sama pemilu dan juga puasa itu harus sama-sama ada taat prosedurnya. Kemudian berikutnya antara pemilu dan juga puasa ini juga ada persamaan dari sisi syarat orang yang kemudian harus melakukan puasa ataupun mengikuti proses-proses pemilu. Misalnya kita tahu bahwa puasa itu ada syarat sahnya. Misalnya dia harus Islam, harus baligh ya. Anak kecil itu nggak wajib untuk puasa. Baligh misalnya laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma dengan tidak sengaja, atau yang perempuan dia sudah mengalami yang namanya adalah haid. Atau beberapa ulama juga menyebut bahwa usia kewajiban berpuasa selain Islam itu dia harus berumur 15 tahun gitu. Nah, di pemilu kita juga mengenal ada syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi. Misalnya, saya contohkan, untuk menjadi seorang pemilih
dia harus berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin misalnya. Itu adalah syarat yang memang harus dipenuhi. Bagi mereka yang tidak berusia 17 tahun atau misalnya masih berumur 10 tahun, dia tidak bisa kemudian menjadi pemilih. Sama halnya dengan syarat-syarat lain, misalnya seorang calon kepala daerah, ya, dia juga harus memenuhi syarat tertentu. Seorang calon presiden, dia juga harus memenuhi syarat tertentu. Jadi memang sekali lagi bahwa antara puasa dan pemilu itu sama-sama ada syarat yang kemudian harus ditaati, begitu ya. Kalau misalnya syarat tersebut tidak terpenuhi, tentu itu bisa menggugurkan puasa atau di dalam pemilu bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada hasil pemilu. Berikutnya, nilai yang kemudian terkandung di dalam puasa yang harus kita terapkan di dalam pemilu adalah soal nilai kejujuran. Puasa itu mengajarkan ya kita untuk selalu jujur, ya, karena apa? Karena puasa itu adalah urusan antara diri pribadi masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya, kalau saya sedang sendirian di kamar, kemudian minum, bisa jadi tidak ada yang tahu, manusia lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan bisa mengetahui bahwa kita sedang meminum dan itu bisa membatalkan puasa. Jadi di hadapan banyak orang maupun kita sedang sendirian, itu memang harus menerapkan kejujuran dan ketaatan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Sama halnya dengan pemilu. Misalnya saya contohkan, pada saat di bilik suara, kan yang mengetahui siapa yang Anda coblos, siapa yang Anda pilih, itu adalah diri Anda sendiri, diri kita sendiri, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak tahu, karena apa? Karena sifat daripada pemilu salah satunya adalah rahasia. Tetapi antara puasa dan juga pemilu sama-sama harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada konstitusi atau kepada Al-Quran, yang itu kalau puasa, kalau pemilu ya konstitusi ataupun aturan-aturan yang ada. Nah, karena puasa dan pemilu itu memiliki persamaan-persamaan, saya kira kita sudah waktunya bagaimana kita menerapkan nilai-nilai puasa yang ada di pemilu. Harus taat prosedur, harus taat konstitusi, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, harus menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, kebaikan, dan lain sebagainya. Maka dari sisi itu, ya, bagaimana ke depan setelah kita puasa, saya kira mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Puasa itu artinya adalah menahan diri, maka dari sisi itu bagaimana ke depan di dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada kita selalu menahan diri untuk misalnya tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan politik uang, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau sara, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu bagian dari pelanggaran terhadap undang-undang yang ada. Sudah saatnya pemilu kita dorong untuk selalu demokratis, jujur, adil, dan harapannya setelah pemilu terpilih pemimpin yang memang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi publik. Sama halnya dengan puasa, setelah puasa kita berharap kita semuanya dibersihkan dari dosa-dosa yang ada, dan juga setelah puasa kita berharap bisa fitri, bisa lebih baik, bisa lebih bersih dirinya, dan seterusnya. Sama, saya juga berharap dalam proses pemilu kita harus taat pada prosedur, taat pada aturan, sehingga nanti hasilnya benar-benar pemilu yang
jujur, adil, bermartabat, bersih, profesional, dan seterusnya. Itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di kultum demokrasi yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Gerobokan ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.